Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja, tetap semangat. Walaupun kemarin ya hari yang paling kelam, yang tentunya bagi semua penggemar ini menjadi suntuk ya, karena dua tim nasional kita itu hancur. Diawali dengan kekalahan timnas U17 kita di Gelora Bung Tomo dari Maroko, dengan kalah 3-1 dari Maroko ya, dan ini memupuskan harapan kita untuk bisa maju ke babak fase berikut ya, walaupun itu ada senggam harapan, tapi saya pikir tipis sekali ya untuk bisa melihat keajaiban. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas senior kita bertarung di Basra International Stadium. Kita digebuk habis, kalah dengan 5-1 dari tim Singa Mesopotamia. Luar biasa, ini kekalahan yang sangat mengejutkan ya, ketika kita datang masuk lapangan dengan penuh rasa percaya diri ya, untuk bisa mendapatkan paling tidak hasil imbang. Dan STY begitu yakin memang. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, faktanya memang berbeda. Ya, kita bisa menyaksikan bersama. Kita kalah di semua aspek melawan Irak ya. Dan Irak itu hajar, pantas untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi mungkin mereka juga kaget karena bisa mungkin menang dengan 2-0, 2-1, 3-1, tapi tidak dengan 5-1. Ya, karena dua gol mereka itu diciptakan di babak kedua, itu di 10 menit terakhir. Ketika ada pergantian pemain yang dilakukan pelatih Irak, Jesus Casas, dengan memasukkan Ali Al-Hamadi menggantikan Aiman Hussein, striker dari Irak. Kemudian dia menarik gelandang terbaik mereka yang tampil bagus menurut saya sepanjang babak pertama, Bazal Rezan digantikan oleh Yusuf Amin. Dan dua pergantian ini dari 4 pergantian mereka itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yusuf Amin bisa membuat gol, Al-Hamadi bisa mengunci dengan gol kelima. Jadi ini luar biasa buat Irak. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan sebelum mereka melangkah menuju ke markas Vietnam dalam pertandingan kedua. Ini yang membuat mereka nyaman, karena mereka juga sebelum pertandingan pasti ada rasa was-was menghadapi Indonesia. Namun ketika mereka bisa mendapatkan gol itu, dengan satu ada gol bunuh diri dari uh, Jordi Amat setelah Bazaresan bisa membuat gol pertama, saya pikir ini langkah yang bagus. Memang ada gol balasan untuk bisa menaikkan motivasi kita ketika ada umpan dari Rafael Stroip yang dimanfaatkan dengan baik oleh Sain Patinama di penghujung babak pertama. Nah, di babak kedua tentunya STY berharap dia bisa mengubah permainan. Tetapi sebenarnya saya lihat di babak pertama ketika starting 11 disodorkan untuk melihat nama-nama pemain Indonesia, agak terkejut juga dengan Adam Alis main di awal. Ini pertandingan babak Piala Dunia yang sangat penting, pertandingan tandang yang harus kita amankan. Tapi STY coba bermain dengan cara yang dipikirkan dia, ya semua tergantung dari STY tentunya. Ya, tapi dengan Adam Alis main pertama, ini agak terkejut. Dendi juga main pertama, saya juga agak kaget melihat ini. Ya, mungkin kalau mereka masuk di babak kedua, oke. Tapi babak pertama setidaknya ini harus pemain-pemain yang top, yang tough, yang kuat, yang untuk bisa menghadang ini. Itu saya bilang, kalau kita mampu menahan imbang mereka di babak pertama, draw aja, tidak, ini akan membuat mereka frustrasi Irak. Tapi Irak begitu nyaman bermain ketika mereka mendapatkan 2 gol ya, terlepas dari ada gol bunuh diri kita ya. Kemudian kuncinya mereka dapatkan itu di babak kedua, ketika di menit ke-60 ada gol terjadi di gawang Nadeo, dan ini menjadi sesuatu yang lebih bagus buat mereka. Ini yang menurunkan mental pemain-pemain kita. Ya, kita tidak mampu, terutama di tengah, untuk menghadapi cara bermain Irak. Irak menempatkan satu pemain, ada 4 flat di belakang, bola yang tampilkan oleh Jesus Casas. Mereka punya double pivot yang kuat dan 3 gelandang serang yang bisa mengatur ritme permainan, dan ini tidak bisa diimbangi. Oleh sebab itu, mengapa Ricky Kamboya yang tarik keluar Adam Alis, ya coba masukkan Arkan Fikri, Isan dan Sadil, mungkin akan melihat untuk kita lebih sedikit bisa keluar untuk menyerang. Tetapi memang berat kalau melihat kita tidak bisa mengimbangi sama sekali, termasuk dengan Mark Klok yang bermain jauh di bawah penampilan terbaik dia ya. Makanya Mark Klok ditarik keluar, diganti Witan yang masuk dengan 5 pergantian ya, termasuk pertama Arhan yang menggantikan Dendi. Tapi kalau saya menyorot apa yang dilakukan Jesus Casas dengan Osama Rashid bermain dengan Al Amari, ini 2 gelandang double pivot yang sangat kuat bermain di garis yang lebih bertahan. Tapi begitu pegang bola, 2 ini cepat untuk mengalihkan, mendukung 3 gelandang serang mereka yang sangat baik ya. Yang memang kalau lihat kelas mereka itu ada di atas ya. Kalau saya bisa melihat, pertama Ali Jasim
Makanya Ali Yassin tidak tergantikan. Dia ada satu assist juga selain ada upaya umpan dia yang dipotong oleh oleh Jordi Amat yang menghasilkan gol bunuh diri. Ibrahim Bayes, ini pemain yang bagus. Ya, ketenangan dia, cara dia passing yang mengontrol di tengah dengan sangat baik, dan juga Basar Resan. Oke, Basar ditarik di babak kedua, ya, digantikan oleh Yusuf Aimin, tapi dia memainkan peran yang sangat penting bersama dengan Ali Jasim dengan Ibrahim Bayes. Inilah kunci kekuatan Irak yang memenangkan laga ketika mereka mampu mengontrol di tengah dengan sangat baik dan tidak bisa diimbangi oleh pemain kita. Ya, sayang saya tidak melihat ketika Sandi dimasukkan. Ya, mestinya Sandi yang masuk, bukan Adam Ali sebenarnya untuk bermain di sini. Kita ingin, tapi sama sekali dia dengan dia tidak dimainkan. Ya, di belakang memang tidak ada pergantian, termasuk Sain Patinama yang juga bermain. Oke, tapi ada beberapa penampilan pemain-pemain kita yang memang menurut saya ini dapat angka yang rendah, termasuk Nadeo, ya. Di belakang ada Mark Locke juga, Dendi, ya, agak sangat sulit. Termasuk dengan Asnawi juga sebagai kapten kesebelasan, ya. Ini yang menjadi evaluasi bagi seorang STY. Karena kekalahan ini memang mungkin baru pertama yang dialami STY di event yang resmi, apalagi di pra Piala Dunia ini, dengan kekalahan telak sampai 5-1 yang mungkin STY tidak pernah alami dengan kekalahan sebesar ini. Dan ini menjadi evaluasi bagi dia, dan ini kan tamparan menurut saya bagi STY untuk melihat dengan rasa percaya diri yang berlebihan masuk lapangan dan menjadi bumerang buat pemain-pemain kita. Nah, kita sekarang harus melihat kekalahan ini melupakan dengan Irak, melangkah untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Filipina di Rizal Memorial Stadium tanggal 21 November. Tentunya harus ada perubahan-perubahan di sini. Catatan-catatan penting dari evaluasi menghadapi Irak, di mana kita kalah dengan telak. Tidak boleh lagi kita memainkan, misalnya STY memainkan pemain-pemain yang ingin coba-coba misalnya, ya dalam tanda kutip, ya, memainkan pemain-pemain yang justru mengagetkan semua. Harus betul-betul pemain yang bisa diandalkan untuk bermain, untuk mencari kemenangan, mencari poin. Karena menghadapi Filipina, jika kita nggak usah kalah, jika kita imbang akan berat posisi kita untuk bisa bersaing dengan Irak dan Vietnam. Ya, menurut saya Irak sudah pasti lolos. Mereka punya 3 partai kandang. Partai kandang pasti mereka akan sapu bersih. Ya, setelah mengalahkan Indonesia dengan 5-1. Ya, termasuk Vietnam mereka akan hajar. Bagi Irak sendiri ketika mereka nantinya masuk ke Vietnam dalam pertandingan kedua, jadi saat kita akan menghadapi Filipina, mereka lebih tenang, lebih nyaman. Dan mereka ingin mengalahkan Vietnam walaupun mereka tandang. Peluang mereka ada. Dan kalau melihat kemarin Filipina bermain cukup bagus walaupun kalah dari Filipina dengan 0-2. Kalah dari Vietnam dengan 0-2. Filipina tampil oke, bagus, dan ini kan harus hati-hati buat pemain-pemain kita. Itu saya bilang kalau kita imbang saja, wah berat posisi kita. Memang kita ada 3 partai kandang, tapi kan partai kandang itu kita akan ketemu dengan Irak pada tanggal 6 dan sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2024 Vietnam. Nah, kalau bisa draw dengan Vietnam di situ udah berat. Dengan Irak saja, kalau melihat Irak bermain seperti ini, kita agak sulit untuk bisa menandingi mereka. Nanti mereka harus datang ke Indonesia. Kalau cara bermain seperti Irak semalam kita lihat, dan cara bermain kita sehingga menghadapi Irak dan kemudian kita kalah dengan 5 gol, ya kita jangan berharap banyak. Namun kita tetap harus bisa mensupport tim nasional STY ini, harus bangkit ya dari kekalahan ini. Bersatu partai, jangan menyerah, masih ada harapan. Itu tadi, menang melawan Filipina 3 poin, ini enak. Di saat Irak baku hantam dengan Vietnam, ya. Kemudian kita memanfaatkan ya pertandingan kandang kita. Kalau kita bisa menang melawan Vietnam, bisa menang melawan Irak, menang melawan Filipina, kan enak dalam hitung-hitungannya ini. Tinggal kita melihat bagaimana Vietnam ini terganjal dalam pertandingan selanjutnya menghadapi Irak. Tapi kita harus amankan semua pertandingan kandang dengan kemenangan. Berarti ada 9 poin di sana. Kalau kita menang melawan Filipina nantinya tanggal 21, itu bagus buat kita. Artinya ada 12 poin buat kita. Kemudian kita bisa menahan imbang Vietnam di kandang Vietnam. Ini yang membuat kita bisa untuk menjadi paling tidak runner up. Tapi ini kan hanya berbicara hanya di atas kertas aja. Kita harus melihat di lapangan. Sama seperti ketika lawan Irak. Kita boleh optimis. Ya, STY juga bisa mengatakan bahwa bisa meraih hasil yang bagus, tapi faktanya memang kita bahkan dihajar habis oleh Irak. Ya, makanya saya pikir kita harus sekarang belajar dari apa yang kita dapatkan, pukulan berat yang dapatkan dari Irak, untuk tidak terulang lagi. Ketika kita bermain di
Rizal Memorial. Saya pikir masih ada harapan, masih ada ke depan untuk banyak yang kita bisa maksimalkan ya pertandingan-pertandingan ini untuk mendapatkan poin yang diinginkan. Ya, tetap kita harus dukung tim nasional kita. Ya, STY harus tetap diberikan support. Ya, baru satu pertandingan ini belum menjadi seperti kiamat ketika kita kalah dengan 5 gol habis harapan. Tidak. Ya, kita harus bisa melewati satu demi satu tahap. Kita lewati dulu di Filipina dengan hasil oke. Nah, ini akan membangkitkan lagi semangat kita. Sebelum tahun depan itu kita akan menjamu Vietnam. Sebelum kita ke Vietnam dan kita menjamu Irak dan juga Filipina. Makanya pertandingan kunci ada di Rizal Memorial nantinya 4 hari ke depan lagi. Semoga tim nasional kita bisa berjaya di sana dan jangan kehilangan angka lagi. Akan semakin sulit, berat buat kita untuk bisa menatap di fase ketiga. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini dan tetap semangat untuk Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Kita menunggu apa yang Anda harus lakukan ketika menghadapi Filipina nantinya di pertandingan kedua di grup F. Semoga hasilnya positif. Ciao.